Ya teman-teman, kembali lagi sama saya, dan di sini saya akan merakit PC lagi, dan juga PC-nya sudah ada di sini. Yang pertama kan rakit PC 5 jutaan paling rekomen. Kalau yang sebelumnya itu kan di 6 jutaan ya, tapi kalau yang di 5 jutaan untuk gaming udah sangat lebih dari cukup. Karena di sini saya menggunakan RX 580 dan juga Core i3 Gen 10 untuk gaming udah lebih dari cukup. Kalau live streaming silahkan ganti ke Core i3 Gen 12 maupun Core i5 Gen 10. Kurang lebihnya seperti itu, dan juga part-partnya ada di sini semua. Ya, rekomend dari ke 5 jutaan sih untuk yang ini, khusus untuk gaming. Dan sebelum saya jelaskan apa saja part-part yang ada di sini dan juga mereviewnya dan segi gamingnya, apakah worth it atau tidak, jangan lupa klik subscribe memang pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama. Di sini saya menggunakan Core i3 Gen 10 10105F yang dimana dia tuh baru dan juga box dengan harga 1.100.000. Udah lebih dari cukup lah, 4 core 8 thread untuk bermain game. Jadi sebagai contoh yang ada di sini, apakah bagus atau tidak? Kalau aku pribadi sih di video sebelumnya yang 6 juta anti komen, dia itu juga bagus dari segi performanya, tapi khusus untuk gaming. Apalagi kalau yang ini kita sandingkan dengan VGA yang beda dari AMD. Selanjutnya saya menggunakan Mobo Asus H510M, itu second ya, bukan baru. Maka dari itu tidak ada boxnya di sini, jadinya cuma lost pack-an aja. Udah saya tancapkan di sini untuk Mobonya, Mobo Asus H510M dengan harga sekitar 700.000. Ya lumayan sih untuk barang second ya. Udah support sampai Gen 11 untuk ini Mobonya. Selanjutnya saya menggunakan RAM yang ada di sini, RAM Patriot 2x8GB yang serinya adalah Signature Premium. Udah lebih dari cukup lah, 16GB yang berwarna hitam di bagian sini. Meskipun gak ada RGB nggak masalah sih. Yang penting papat yang lainnya RGB lah, supaya bagus estetikanya. Ini ya dengan harga 700.000 nih. Selanjutnya saya menggunakan VGA yang ada di sini, RX 580 bermodalkan Sapphire yang dimana dia itu dual fan dan juga cukup besar. Ada LED di bagian sampingnya sini tulisan Sapphire, dan juga butuh power 8+6 pin. Ya terbilang agak boros sih karena emang terkenalnya tersebut dia tuh sahabat PLN. Untuk VGA RX 580 barangnya second dengan harga 1.100.000. Terbilang murah untuk yang ada di sini dengan performa yang kencang sih, di atas GTX 1060. Jadinya untuk bermain game udah lebih dari cukup RX 580. Cuma kurangnya dari segi dayanya aja, dengan daya aja nanti apakah boros listrik atau tidak untuk yang ini. Selanjutnya saya menggunakan SSD yang ada di sini, SSD Furion Proxima 512GB udah saya tancapkan di bagian belakang casingnya ini, jadi nggak kelihatan ya dari segi casingnya. 512GB dengan harga 450.000, terbilang murah lah untuk SSD saat ini karena memang pada turun-turunnya untuk kalangan SSD. 512GB udah lebih dari cukup. Selanjutnya saya menggunakan CPU cooler yang ada di sini, Jonesbo CR1200 RGB. Seperti contoh yang ada di sini penampakannya, fan-nya tersebut RGB, di bagian heatsinknya sini juga ada RGB-nya. Dan juga apakah dingin atau tidak untuk mendinginkan Core i3 Gen 10, dengan lihat aja nanti di reviewnya. Pasti dingin lah untuk yang ada di sini dengan harga 130.000 untuk CPU coolernya. Selanjutnya saya menggunakan power supply yang ada di sini, power supply First Player 305 yang 500 watt 80 plus bronze. Seperti contoh yang ada di sini untuk gambarannya, karena emang kebuka dari segi casingnya. First Player ini juga rekomend sih dengan harga 600.000, 500 watt udah lebih dari cukup. Dan juga kabelnya yaitu flat hitam semua. Seperti contoh yang ada di sini kabelnya yaitu flat hitam, dan juga bisa mengangkat RX 580 biar aman. Lanjut saya menggunakan casing yang ada di sini, casing Venom RX Icon Wet. Ada yang black, ada yang wet, tapi kalau yang ini yang wet supaya lebih menarik dari segi estetikanya, dengan harga sekitar 550.000 untuk casing yang ada di sini. Tipenya tersebut yaitu ATX ya, maka dari itu dia itu ada space di bagian bawah sini ya, untuk action figure dan juga yang lainnya masih bisa lah, tapi emang terbilang tinggi untuk casing yang ada di sini, tipenya ATX. Dan yang terakhir saya menggunakan fan Infinity di bagian atasnya yang ada di sini, ada dua. Ini boxnya ada dua box, satuannya 35.000, kalau dua ya 70.000 lah untuk sirkulasi udara supaya lebih bagus. Di bagian depan 3, di bagian atas 2, di bagian belakang 1. Kalau fan di bagian depannya tersebut dan juga belakang dia itu free bonus dari casing yang ada di sini, cuma menambahkan 2 aja udah full 6 fan. Intinya seperti itu. Dan papat yang sudah saya sebutkan dan juga penampakannya seperti ini, apakah worth it atau tidak di harganya. Untuk gaming dan juga estetikanya RGB ke gaming-gamingan lah.
Kurang lebihnya seperti itu. Nggak usah berlama-lama, kita lanjut saja untuk mereview PC yang ada di sini. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi booting Windows-nya, yang dimana saya menggunakan SSD Fourion Proxima. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan 15 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Standarnya SATA 3 di 25 detik, tapi kalau yang ini di 15 detik terbilang cepat. Tapi terkadang di berbeda PC, berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD Fourion Proxima yang sama. Lanjut ke HD Sentinel, untuk mengecek kesehatan dan juga performanya. Untuk yang ini dia itu 100% semua, serta suhunya 40 derajat. Bisa dibilang standar dingin kalau yang ini, jadi terbilang bagus lah untuk HD Sentinelnya. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari segi SSD Fourion Proxima. Untuk membacanya mendapatkan 540 dan juga penulisnya 519. Dan jika kita bandingkan yang ada di websitenya, dia itu up to-nya 550 per 510. Dan kita lihat untuk membacanya kurang 10, kalau menulisnya melebihi 9. Bisa dibilang ini sama lah, kurang lebihnya seperti itu, seperti yang ada di websitenya. Bisa dibilang ini sesuai dan juga bagus. Lanjut ke HW Monitor. Untuk mengecek suhunya yang dimana saya menggunakan Jonespo CR1200 untuk mendinginkan Core i3 Gen 10. Untuk minimal yang mendapatkan 33 derajat. Dalam posisi diam aja di desktop tidak ngapa-ngapain, dia mentok paling bawah di 33 derajat terbilang dingin. Dan juga maksimal yang mendapatkan 69 derajat. Terbilang cukup lah, masih aman di bawah 70 derajat. Untuk yang ini saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut dan dia mentok paling tinggi di 69 derajat. Terbilang masih dingin menggunakan Jonespo CR1200. Lanjut ke Cinebench R15. Untuk OpenGL mendapatkan 121 fps yang dimana saya menggunakan RX 580 4GB. Dan juga CPU yang mendapatkan 875 CB untuk kalangan 4 core 8 thread. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan very high, dia itu mendapatkan di 110 fps. Untuk yang ini sangat lancar lah, di settingan rata kanan mendapatkan di atas 100 fps. Apalagi kalau game GTA roleplay ini masih aman juga. Lanjut ke game Forza Horizon 4. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan di 112 fps. Untuk yang ini juga masih aman, di settingan rata kanan mendapatkan di atas 100 fps di game Forza Horizon 4. Lanjut ke Battlefield 5. Settingan 1080p dan juga settingan medium, dia itu mendapatkan di 74 fps. Untuk yang ini di settingan menengah aja, di medium masih di atas 60 fps, masih nyaman untuk bermain game Battlefield 5. Lanjut ke Need for Speed Heat. Settingan 1080p dan juga settingan medium, dia itu mendapatkan di 65 fps. Ini juga masih aman, di settingan menengah medium mendapatkan di atas 60 fps. Standar amannya lah untuk yang ini. Lanjut ke Apex Legends. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan di 88 fps. Ini masih lancar juga di atas 60 fps untuk settingan high. Lanjut ke PUBG Steam. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan di 123 fps. Untuk yang ini juga masih aman di atas 100 fps di settingan high. Maupun di settingan ultra, dia itu juga masih aman lah. Bisa mendapatkan di atas 60 fps untuk game PUBG Steam. Yang terakhir dari segi Resident Evil 6. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan di 120 fps.
Settingan rata kanan lancar jaya lah di atas 100 fps untuk game ini. Lanjut ke dayanya. Untuk minimalnya dia tuh mendapatkan di 55 watt. Dalam posisi diam aja di desktop tidak ngapa-ngapain. Paling bawah di 55 watt terbilang masih irit dan juga aman. Serta maksimal yang mendapatkan 275 watt. Untuk yang ini saya tes di game Resident Evil 6 settingan 1080p dan juga settingan high. Dia mentok paling tinggi di 275 watt. Terbilang ya sahabat PLN sih. Hampir menyentuh di 300 watt menggunakan RX 580. Lanjut ke kesimpulannya. Dengan harga 5,4 juta, rekomen atau tidak? Kalau menurutku pribadi terbilang ini rekomen untuk gamingnya. Jika kalian tidak mementingkan dari segi dayanya. Meskipun paling mentok di 275 watt ya. Tapi kalau soal gaming, FPS-nya dia itu tinggi semua. Dan juga bisa melibasnya. Jadi ya tergantung kalian mementingkan dayanya atau tidak. Dan juga tambahan, ini barangnya beberapa ada yang second. Seperti contoh di VGA-nya. Jadi bisa dibilang agak gacha lah. Bisa mendapatkan yang bagus, bisa mendapatkan yang jelek. Kembali lagi tergantung pilihan kalian. Berani beresiko atau tidak untuk VGA-nya. Kalau saya sarankan untuk membeli yang baru, supaya lebih aman lah untuk garansi. Tapi kalau opsi lain silahkan cari GTX 1660 Ti. Seperti yang saya review di sebelum-sebelumnya. Di harga 6 jutaan itu juga rekomen. Serta dayanya dia itu lebih hemat daripada RX 580. Ya meskipun sama-sama second sih. Tapi GTX 1660 dia itu masih ada garansi untuk beberapa. Berbeda seperti yang RX 580. Udah produk lama, bisa dibilang langka lah kalau misal ada garansinya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal beli aja. Jika kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini semua. Seperti di PC rakitan saya tampilannya. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Dan juga jangan lupa like dan subscribe. Serta nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.